Hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun telah tiba. 2000 tahun yang lalu, pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, Tuhan datang dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku." Mari kita lihat adegan ini di kitab Yohanes pasal 7. Pasal 7 ayat 37 kita baca. Dan pada hari terakhir, kita bisa tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, melalui dari ayat 1 bukan? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Di sini 2000 tahun yang lalu, Yesus datang sendirian sebagai juru selamat pada zaman anak dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dia berkata, "Datanglah kepadaku." Pada akhir zaman Roh Kudus ini, Tuhan tidak berseru pesan yang sama dengan sendirian. Siapa lagi yang bersamanya? Di Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan bersama-sama berseru, "Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang." Untuk menerima air kehidupan yang kekal, umat Tuhan harus pergi kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, pada zaman Roh Kudus, kita bisa menerima Roh Kudus dan air kehidupan itu saat kita datang kepada roh dan pengantin perempuan. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui Yohanes pasal 7 dan Wahyu pasal 22. Mari kita lanjutkan dengan ayat 38. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di sini, Yesus berjanji dengan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan mengalir air hidup." Mari kita lihat adegan yang sama di Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 17 kita baca, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini tertulis, roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Sama seperti Yesus Kristus memanggil umat manusia pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun 2000 tahun yang lalu. Rasul Yohanes melihat roh dan pengantin perempuan memanggil umat manusia pada zaman ini. Itulah sebabnya Bapa Sorgawi memberikan ajaran ini kepada anak-anak Sorgawi. Syarat untuk menerima Roh Kudus adalah mengenal Tuhan. Pada zaman anak, orang harus mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi pada zaman Roh Kudus, untuk menyempurnakan makna Hari Raya Pondok Daun, kita harus mengenal Bapa dan Ibu Sorgawi dan percaya kepada mereka yang adalah roh dan pengantin perempuan. Ketika kita menumbuhkan iman kita kepada Bapa dan Ibu hingga 100%, kita semua akan menyaksikan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, bukan? Tolong buka kitab Yohanes pasal 20. Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, Tuhan yang datang sebagai manusia, berkata kepada murid-muridnya yang berkumpul, "Terimalah Roh Kudus." Dengan firman ini, mereka digerakkan oleh Roh Kudus dan pekerjaan besar terjadi oleh Roh Kudus. Zaman ini tidak berbeda dengan zaman itu. Tuhan datang sebagai manusia dan berkata kepada anak-anaknya, "Terimalah Roh Kudus." Firman-Nya itu sendiri
membuat kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Menurut Kejadian pasal 1, pada mulanya Tuhan berkata, "Jadilah terang," lalu apa yang terjadi selanjutnya? Terang itu jadi. Tuhan berkata, "Pisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya." Lalu apa yang terjadi? Air di bawah cakrawala dipisahkan dari air di atasnya. Tuhan berkata, "Jadilah makhluk hidup di laut." Lalu makhluk hidup itu jadi di laut. Tuhan berkata, "Jadilah makhluk hidup di darat." Lalu ada makhluk hidup di darat. Tuhan berkata, "Jadilah makhluk hidup di udara." Lalu ada semua jenis burung di udara. Begitu firman Tuhan diberikan, kuasa penciptaan dan pekerjaan besar dilaksanakan. Firman berkat Tuhan tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita hari ini sudah diberikan Yesus saat Dia datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, dan juga diberikan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu pada akhir zaman ini. Ada orang yang percaya bahwa firman ini pasti akan digenapi dan melakukannya. Dan ada juga yang tidak percaya, semuanya akan terjadi sesuai dengan iman mereka. Yesus pernah menyatakan rupa aslinya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus di sebuah gunung yang tinggi. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian. Kepada orang yang percaya, Dia menunjukkan cahaya kemuliaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi kepada mereka yang tidak percaya, Dia selalu terlihat lemah dan menunjukkan hal-hal yang sulit dipercayai. Kepada mereka yang percaya, diberikanlah semakin banyak kesaksian yang membuat mereka percaya. Itulah sebabnya Tuhan sering menempatkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam situasi yang membuat mereka semakin percaya kepadanya. Sebaliknya, Dia tidak pernah menempatkan Yudas Iskariot dalam situasi seperti itu. Mengapa? Karena Yudas mengikuti Yesus dengan keraguan. Karena itu ia tidak bisa melihat sifat Yesus yang sebenarnya Tuhan itu sendiri. Yesus memberikan firman berkat kepada murid-muridnya dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Tetapi kalau ada murid yang berpikir, firman berkat itu hanya kata-kata biasa, dia tidak akan pernah merasakan karunia Roh Kudus atau menyaksikannya. Murid-murid yang percaya pada firman berkat itu sudah melakukan pekerjaan ajaib, menyelamatkan 3.000 atau 5.000 jiwa dalam satu hari, bukan? Hal ini bisa dianggap sebagai hasil dari apakah mereka percaya Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan Bapa berkata, syarat terpenting untuk menerima Roh Kudus adalah mengenal Tuhan. Inilah salah satu alasan mengapa Tuhan menekankan bahwa kita harus mengenal Tuhan. Kalau begitu, apakah asal mula Hari Raya Pondok Daun yang kita rayakan hari ini? Bukankah ini hari raya untuk memperingati pembangunan kemah suci? Kemah suci bisa disebut tempat kudus. Pada zaman ini bisa dikatakan sebagai bait suci. Di dalam bait suci, Tuhan telah menyembunyikan kebenaran penting yang membuat kita mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ibrani pasal 9 menjelaskan tentang tempat kudus. Di tempat kudus ada ruang pertama, tempat kudus, dan ruang kedua. Tempat maha kudus yang terhubung menjadi satu. Tirai memisahkan ruang pertama
dan ruang kedua. Mengenai tempat kudus dan tempat maha kudus, ada sesuatu yang ingin diajarkan Tuhan kepada anak-anaknya pada zaman Roh Kudus. Kita bisa menerima Roh Kudus dari hujan akhir ketika kita mengenal roh dan pengantin perempuan yang memberi kita air kehidupan melalui Hari Raya Pondok Daun. Kemudian, mari kita pelajari tentang tempat maha kudus melalui acara pembangunan kemah suci yang tertulis di kitab Keluaran pasal 25. Mari kita baca Keluaran pasal 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Ayat 10 kita baca. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu. Tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di mana tabut perjanjian ditempatkan, itu tidak ditempatkan di tempat kudus, ruang pertama, tetapi di mana? Itu ditempatkan di tempat maha kudus. Seperti apa tempat maha kudus itu? Mari kita perhatikan ajaran di 1 Raja-Raja, pasal 6 ayat 16. Kemudian disekatlah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Di sini, apa yang dimaksud dengan ruang belakang itu? Itu adalah tempat maha kudus. Lihatlah ukuran tempat maha kudus. Panjangnya 20 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 20 hasta. Semua ukurannya sama. Tempat apa yang panjangnya, tingginya, dan lebarnya sama? Itu adalah tempat maha kudus di dalam kemah suci. Ini pun merupakan nubuat. Melalui apa nubuat ini akan digenapi? Melalui Yerusalem yang turun dari sorga. Nubuat ini akan digenapi. Tempat maha kudus ada di dalam kemah suci yang dibuat di bumi, sesuai dengan apa yang ada di sorga, bukan? Tuhan berkata, engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tempat maha kudus yang panjang, lebar, dan tingginya sama sudah dibuat menurut apa yang ditunjukkan Tuhan. Itu tidak dirancang oleh Musa. Musa hanya membuatnya seperti yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kemudian tempat maha kudus itu panjang, lebar, dan tingginya sama.
Pada masa Salomo, tempat Maha Kudus dibangun lagi dan panjang, lebar, dan tingginya sama. Kalau begitu, mengapa Tuhan merancang tempat Maha Kudus seperti ini? Merayakan hari raya ini bukanlah satu-satunya alasan Tuhan memberi kita hari raya Pondok Daun. Melalui hari raya ini, Tuhan ingin mengajar anak-anaknya tentang arti kemah suci dan arti tempat Maha Kudus di dalam kemah suci itu. Tolong buka Wahyu pasal 21. Pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Menurut Wahyu pasal 22 ayat 17, apa yang diberikan pengantin perempuan? Dia memberikan air kehidupan. Pada zaman Roh Kudus, kita perlu mengenal siapa yang memanggil kita, marilah untuk datang kepadanya, bukan? Ada tertulis, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita perlu mengenal siapa dia untuk percaya kepadanya, bukan? Kita perlu mengenal siapa dia untuk menemukannya. Inilah sebabnya 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengajar anak-anaknya tentang Ibu Surgawi Yerusalem, yaitu kenyataan tempat Maha Kudus melalui perihal tempat kudus. Mari kita baca ayat 9 sekali lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya, dan tingginya, bagaimana? Itu sama. Saat kita mempelajari tempat kudus, bagaimana ukuran tempat Maha Kudus di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 dari ayat 18. Panjang, lebar, dan tinggi semuanya sama. Di dalam Wahyu pasal 21 tertulis bahwa kota Yerusalem panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Alkitab menggambarkan bahwa panjang, lebar, dan tinggi Yerusalem semuanya sama. Itu sama seperti yang dirancang Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Rasul Yohanes melihat desain yang sama dari Yerusalem di dalam Wahyu. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba dan menunjukkan kepadanya tempat Maha Kudus yang disebutkan sebagai Yerusalem. Tuhan menggunakan beberapa ungkapan di banyak ayat Alkitab untuk menyatakan pengantin perempuan yang tertulis dalam ayat. Ruh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Mari kita baca pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Di mana Yerusalem ini? Yerusalem ini ada di sorga. Alkitab berkata, Yerusalem di sorga panjang, lebar, dan tingginya sama. Yerusalem memiliki ukuran yang sama dengan tempat Maha Kudus. Kalau begitu, kita harus mengetahui dan memahami bagaimana Yerusalem berhubungan dengan keselamatan kita pada zaman ini, bukan? Kitab Galatia memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah Yerusalem yang kita lihat di Wahyu pasal 21. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tempat kudus
dan tempat Maha Kudus di dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan Ibu Surgawi. Untuk menyatakan siapa yang ada di Wahyu pasal 21. Tuhan telah merancang tempat Maha Kudus. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Dia ingin memberitahu anak-anaknya tentang keberadaan Ibu Surgawi yang adalah Yerusalem. Ketika kita datang kepada Ibu Surgawi, apa yang akan diberikan kepada kita? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Oleh karena itu, orang yang benar-benar memahami dan percaya kepada Bapa dan Ibu Surgawi, roh dan pengantin perempuan, pasti akan menerima berkat Roh Kudus hujan akhir. Kita juga harus yakin bahwa semua firman Tuhan pasti akan digenapi. 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Murid-murid itu percaya akan perkataan Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, dan memainkan peran besar dalam memberitakan Injil, bukan? Setiap tahun, pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, Ibu Surgawi berkata kepada anak-anaknya melalui doanya dan melalui firman berkatnya, terimalah Roh Kudus. Sekarang kita bisa paham sepenuhnya perihal tempat kudus dan tempat maha kudus ketika kita bertemu dengan Ibu Surgawi, Yerusalem, kenyataan tempat maha kudus. Kita harus percaya bahwa setiap firman yang keluar dari Ibu Surgawi adalah air kehidupan. Dan kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa memasuki kerajaan surga saat kita menaati firman Ibu dengan mengikutinya kemanapun ia pergi. Nah, mengenai tempat kudus, mari kita baca Yeskel pasal 47 dan memastikannya sekali lagi, karena pasal ini juga berhubungan dengan Yerusalem. Pasal 47 ayat 1 kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci Yerusalem, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Air yang keluar dari bait suci, itu air kehidupan. Ayat 2 kita baca. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya, aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat merenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Di ayat ini, secara sederhana tertulis, air yang mengalir dari bait suci menjadi sungai, tetapi air ini juga disebutkan di kitab Wahyu pasal 22. Terungkap bahwa air ini adalah sungai air kehidupan. Di dalam Alkitab, semua firman terhubung dan memiliki ayat yang berpasangan. Mari kita baca ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Hari ini, Ibu Surgawi berdoa untuk kita semua menerima Roh Kudus, dan dia berkata bahwa kita telah menerima Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan firman yang sama kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya setelah itu? Mereka berperan besar dalam memberitakan Injil setelah mereka menerima Roh Kudus, bukan? Sama jugalah pada zaman ini. Hari ini Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada semua anak Sion di seluruh dunia. Di Yeskel pasal 47, badan rohani kita ini diungkapkan dengan cara yang mudah untuk kita pahami. Mari kita baca ayat 9. Sehingga kemana saja sungai air kehidupan itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup.
Sekarang semua makhluk hidup akan hidup. Mereka bisa hidup, jadi kita sekarang harus memberikan air kehidupan agar mereka bisa hidup. Ibu Surgawi mengizinkan pekerjaan kemuliaan terjadi dan membuka jalan bagi Injil. Jadi marilah kita pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan berkat yang telah kita terima, kita harus melaksanakan pekerjaan Injil ini dengan keyakinan bahwa siapapun yang menerima air kehidupan akan hidup. Mari kita baca ayat 9 sekali lagi. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tidak ada makhluk hidup yang menjadi pengecualian. Dikatakan bahwa segala makhluk hidup akan hidup. Tuhan sudah memberitahu kita tentang efek rohaninya. Jadi kita tidak perlu ragu dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan berhasil atau tidak? Dimanapun ada luka yang perlu disembuhkan, mari kita beritakan tentang Ibu Surgawi tanpa ragu-ragu. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Di sini tertulis air dari tempat kudus mengalir ke mereka. Karena tempat kudus dan tempat maha kudus dipisahkan oleh tirai di dalam. Keduanya hanya disebut sebagai tempat kudus dari luar. Di kitab Ibrani tertulis ia telah masuk ke dalam tempat yang kudus. Dalam Alkitab versi lain tertulis dia masuk ke tempat maha kudus. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara dan saudari terkasih, melalui Hari Raya Pondok Daun ini, air kehidupan diberikan kepada kita dan kita harus menggunakannya terus-menerus untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan padamkan Roh Kudus, hujan akhir yang dicurahkan ke atas kita pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun ini. Sebaliknya, mari kita selamatkan tetangga kita, keluarga kita, dan kerabat kita. Dan mari kita selamatkan semua orang. Kita akan melihat perubahan apa yang akan terjadi di sekitar kita. Dengan kekuatan rohani untuk menyembuhkan, kita akan membawa seluruh umat manusia yang ditakdirkan untuk mati kepada kebenaran hidup dan menyelamatkan mereka. Saya meminta semua anggota keluarga kita di Sion untuk memimpin dalam memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan memiliki iman. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.